Sebelum rapat paripurna Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta staf ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara para Kepala OPD dan para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD beserta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Dan para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang di mana saja berada. Hadirin peserta rapat yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti acara penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2026. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa guna memohon petunjuk dan bimbingannya, agar rapat paripurna pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembacaan doa dimohon kesediaan saudara Hamidi disilahkan. Dah, Pak Nur Siri aja. Kita pada Mohon izin saya untuk memimpin doa bagi saudara-saudara yang beragama lain. Saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal mautina wa
ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami mohon ampun dan ridho, bimbinglah kami ke jalan. Terima kasih kepada Saudara Nur Syiri yang telah memimpin pembacaan doa pada rapat paripurna hari ini. Semoga rapat paripurna ini karena yang membacakan anggota dewan dan ini jawaban dari eksekutif, ya kelihatannya ada angin segar. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan pertama, rapat paripurna ke-22 tahun sidang 2025-2026. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Bupati dan hadirin beserta rapat yang kami hormati, pada kesempatan rapat paripurna hari ini, perlu kami beritahukan bahwa anggota Dewan yang hadir berjumlah 24 orang, yang tidak hadir 21 orang. Dengan demikian, berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf C, Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, bahwa quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Saudara Wakil Bupati dan hadirin peserta rapat yang kami hormati, guna menghemat waktu, marilah kita langsung pada acara pokok dengan mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang. Jawaban eksekutif atas pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, Jumat 26 September 2025. Saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Saudara Komandan Kodim 1203 atau yang mewakili, Saudara Kepala Kepolisian Resort Ketapang atau yang mewakili, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang yang mewakili, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan dan Kepala Bagian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, Saudara Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMD, para camat dan lurah Kabupaten Ketapang, serta para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Diel Katalino, Bacuramin Kaseruga, Basangat Kajubata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita tersenggalanya rapat paripurna hari ini, serta kepada hadirin yang berkenan meluangkan waktu. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara pimpinan dan para anggota DPR yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum DPRD terhadap raperda APBD tahun 2026 sebagai berikut. Terhadap pandangan saudara akan pentingnya target pendapatan daerah tahun 2026 disusun secara realistis dan rasional melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal yang transparan, berkelanjutan, tanpa membebani masyarakat kecil, dan memperhatikan potensi real yang ada di Kabupaten Ketapang. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui dinas teknis dalam penyusunan target pendapatan tahun 2026 telah memperhatikan berbagai asumsi makro, antara lain pertumbuhan rasio perpajakan daerah, perkembangan ekonomi, serta tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak dan distribusi daerah. Dengan dasar tersebut, pemerintah daerah berupaya mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif
Terlain melalui pemetaan potensi pajak di lapangan, pemutakhiran data subjek dan objek pajak di daerah, serta perhitungan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah tidak akan menaikkan tarif pajak ataupun menerapkan regulasi yang memberatkan masyarakat, sehingga beban pajak dan retribusi dapat menjadi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan pandangan saudara, bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, langkah utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, kita akan mengetahui estimasi pendapatan yang dapat diperoleh, sekaligus memahami permasalahan yang mungkin timbul dari potensi tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang ada dapat kita carikan solusi, antara lain melalui penyusunan regulasi yang tepat, penataan perizinan dunia usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, petugas pajak, melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan pelayanan langsung hingga ke kecamatan sebagai bentuk upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi dapat semakin meningkat secara berkelanjutan. Terhadap pandangan saudara bahwa rencana pendapatan daerah sebesar 303 miliar masih sangat minim dan kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Bahkan Kabupaten Ketapang luar biasa kaya. Ada pasir kuarsa, emas, kualin, pasir sirkon. Jika dikelola dengan bijaksana, luar biasa potensi yang didapat. Dapat kami sampaikan bahwa Eksekutif dan Legislatif ini merupakan kunci penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hadirin peserta sidang yang saya hormati, terhadap pandangan saudara untuk belanja daerah agar selalu diprioritaskan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan. Porsi belanja pegawai agar tetap dikendalikan sehingga memberi ruang fiskal lebih luas bagi belanja pembangunan. Hal ini dapat kami sampaikan bahwa belanja daerah dalam struktur APBD terbagi atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja transfer dan belanja pegawai yang merupakan bagian dari belanja operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, presentasinya dibatasi agar dapat memberikan ruang fiskal bagi belanja infrastruktur. Saat ini, pemerintah daerah tetap berupaya memenuhi persentase belanja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Pemerintah daerah akan memprioritaskan belanja infrastruktur khususnya pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perikanan yang merupakan bagian dari program strategis dan prioritas kepala daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan berkelanjutan. Mengenai pandangan saudara terhadap satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari komitmen kepala daerah. Pemerintah daerah telah dan akan terus melaksanakan berbagai langkah strategis yang terarah dan berkesinambungan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah terus mendorong pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan pemuda melalui program pelatihan vokasi, kewirausahaan, skill matching sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejak tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyelenggarakan bursa tenaga kerja yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk memberikan peluang kerja bagi tenaga-tenaga kerja lokal. 2. Penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui dukungan terhadap UMKM dan kelompok usaha bersama melalui program dinas sosial serta dinas koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian. Telah diberikan bantuan pengembangan usaha,
permodalan, serta pendampingan dalam perizinan dan pengembangan usaha. Pemerintah daerah juga menyediakan wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka melalui pameran pembangunan yang digelar setiap tahun. 3. Penanganan isu stunting dilakukan secara terintegrasi melalui tim percepatan penanggulangan stunting di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Intervensi yang dijalankan melalui gizi spesifik melalui posyandu dan puskesmas, serta gizi sensitif berupa perbaikan saluran dan stunting. Pemerintah daerah juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta, akademisi, komunitas, serta seluruh lapisan masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua yang saya hormati, terhadap pandangan saudara agar pemerintah daerah benar-benar selektif dalam menempatkan program belanja. Jika ada jalan dan jembatan yang masih dilewati oleh perusahaan, maka perbaikannya harus didorong melalui CSR, sehingga APBD dapat menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. Dapat kami sampaikan bahwa dalam menjalankan peran strategisnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan dukungan program CSR dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan menciptakan dampak keberlanjutan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dengan pendekatan yang tepat, sinergi antara pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang telah mengoptimalkan program CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility agar terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah melalui berbagai upaya strategis sebagai berikut. 1. Mengefektifkan Sungai Kepulu yang dilakukan secara gotong royong oleh perusahaan sebagai bukti bahwa model kerjasama ini dapat mewujudkan khususnya untuk perbaikan jalan di sekitar wilayah perusahaan. Program-program kolaboratif tersebut akan terus dilanjutkan agar peran CSR semakin dapat didorong dalam mewujudkan kondisi jalan yang mantap dan berkelanjutan. Terhadap dukungan saudara untuk tetap mendorong pembangunan infrastruktur di pusat kota kecamatan yang masih belum selesai, harus tetap dilanjutkan dan menjadi prioritas di tahun 2026. Dan terhadap harapan saudara agar membangun atau merehabilitasi jalan dan jembatan yang berada di pesisir Sungai Pawan dapat terrealisasi, terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Nagatayap, Kecamatan Sandai, dan Kecamatan Ulu Sungai. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan di ibu kota kecamatan, sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat perekonomian masyarakat. Selain itu, peningkatan dana rehabilitasi jalan di wilayah Sungai Pawan, Muara Pawan, Nagatayap, Sandai, dan Hulu Sungai juga ditetapkan sebagai ruas jalan prioritas Kabupaten Ketapang yang menjadi fokus pembangunan daerah. Serta telah tercantum dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029. Terhadap pandangan keluarga kurang mampu sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan yang lebih merata. Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati, mengenai pandangan saudara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang dan perkebunan sawit agar tidak merusak lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat lokal. Dapat kami sampaikan bahwa terkait izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, pemerintah daerah melalui dinas teknis terus melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan dasar yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Permenkot OT 140/9/2013
tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui evaluasi kinerja perusahaan perkebunan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali. Selain itu juga dilakukan penilaian usaha perkebunan, yakni 1 kali setahun untuk tahap pembangunan dan setiap 3 tahun sekali untuk tahap operasional. Menanggapi pandangan saudara berkaitan dengan kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan, sehingga ada beberapa daerah di Kabupaten Ketapang yang mulai mengalami banjir, agar pemerintah daerah memantau dan mengambil tindakan memberikan bantuan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir. Kita semua diharapkan dapat saling bahu-membahu, bekerja sama, dan menunjukkan kepedulian demi keselamatan kita bersama. Terhadap harapan saudara akan keterbukaan informasi publik terkait realisasi anggaran, serta penguatan fungsi pengawasan, agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Ketapang, maka pemerintah daerah melalui dinas yang berwenang terus melaksanakan fungsi pengawasan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala berdasarkan risk register yang telah disusun. Pemerintah juga menindaklanjuti aduan masyarakat dengan pemeriksaan yang objektif, transparan terhadap setiap objek yang diperiksa. Terhadap saran saudara agar dilakukan audit oleh pihak swasta terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Ketapang, agar semua BUMD bisa menunjukkan kinerja yang baik, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang sependapat dengan hal ini. Saran yang diberikan DPRD sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola BUMD kita yang ada di Kabupaten Ketapang. Terkait pengawasan dan audit terhadap BUMD, pemerintah daerah telah mengagendakan pelaksanaan pada bulan Oktober 2025 untuk melakukan audit kepada BUMD tersebut. Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPR yang saya hormati, serta para pendengar siaran radio Kabupaten Ketapang dan hadirin yang berbahagia. Demikian izinkan saya kembali menyampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR di Kabupaten Ketapang atas pandangan, saran, dan masukan yang sangat berharga. Semoga setiap tahapan penyusunan APBD tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, serta mendapat petunjuk dan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Del Catalino, Bacuramin Kaseruga, Basengat Kajubata. Bupati Ketapang, Alexander Wiryo, STP, MSI. Terima kasih. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum anggota DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pidato Bupati Ketapang atas pengantar nota keuangan dan raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2026. Kemudian terhadap naskah jawaban eksekutif dimaksud akan kami distribusikan kepada para anggota DPRD
sebagai referensi dalam rapat-rapat pembahasan APBD tahun anggaran 2026 selanjutnya. Hadirin peserta rapat yang kami hormati, sebelum kita akhiri rapat paripurna ini, kami ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan pemerintahan Kabupaten Ketapang meraih predikat terbaik pertama Paritrana Award Provinsi Kalimantan Barat. Paritrana Award ini adalah kebijakan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara-saudari sekalian telah mengikuti seluruh memelihara ikan. Jangan lupa diberi pakan. Jika jawaban eksekutif sudah disampaikan, mari kita bersama pembahasan anggaran 2026 segera kita lanjutkan. Akhirnya, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan pertama rapat paripurna ke-22 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini Jumat 26 September 2025 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Terima kasih.